Terungkap. Niat gadis desa jadi TKW justru menggugah kesadaran seorang CEO yang 1 tahun. Sari berdiri di tepi sawah yang terbentang luas, hijau dan subur. Angin lembut berbisik di antara pepohonan bambu, membawa aroma tanah basah laksana harapan. Namun, di balik keindahan alam ini, ada rasa berat di hati Sari. Gadis berusia 18 tahun ini berasal dari keluarga petani yang sederhana, hidup dalam keterbatasan. Setiap hari, ia melihat kedua orang tuanya berjuang di bawah terik matahari demi sesuap nasi. Di dalam hatinya, ada mimpi besar. Ingin mengubah nasib keluarganya, ingin melihat orang tuanya tersenyum tanpa beban. Tapi harapan itu seolah terhalang oleh realita pahit kesulitan ekonomi yang tak kunjung surut. Dengan air mata yang mengalir, Sari mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Semua itu untuk mencari pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Ia merasa takut, bingung, dan merindukan pelukan hangat ibunya yang selalu memberi semangat. Jaga dirimu AK. Ibu percaya kamu bisa, ucap ibunya, sambil mencium keningnya. Untuk pertama kalinya, Sari merasa berat meninggalkan rumah, namun keyakinan untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi orang tuanya menjadi sinar yang menerangi langkahnya. Di sisi lain Jakarta, Rajiv, seorang CEO muda, terjebak dalam kesibukan dan kesenangan yang tampak sempurna, mobil mahal dan apartemen mewah. Namun, malam itu, kecelakaan tragis merubah segalanya. Dalam kondisi koma selama 1 tahun, jiwa Rajiv terseret dalam perjalanan tak terduga, di mana ia menyaksikan perjuangan Sari melalui mimpinya. Setiap momen Sari beradaptasi dengan kehidupan barunya, berjuang sendirian, menghadapi kesulitan, mengingat keluarganya, membuat hatinya bergetar. Rajiv terbangun, tetapi hidupnya terasa hampa. Momen-momen berharga yang dia abaikan kini menghantuinya. Air mata mengalir di pipinya saat dia teringat betapa baik orang tuanya. Tanpa sadar, ia mulai menelusuri kisah-kisah pekerja migran, termasuk Sari. Melihat bagaimana Sari berjuang di negara asing untuk menghidupi keluarganya, memiliki tekad dan semangat yang tinggi, membuatnya menyadari bahwa sukses tidak hanya diukur dengan kekayaan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius. Itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Sekarang, Rajiv merasakan tanggung jawab yang lebih besar. Ia ingin melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang bisa membantu Sari dan banyak pekerja migran yang merasakan kesulitan. Bagaimana dua jiwa yang bertolak belakang ini akan dipertemukan? Sari, yang berjuang demi keluarganya, dan Rajiv, yang menemukan kembali arti hidup. Ketika takdir mengatur sebuah pertemuan tak terduga di jalan mereka, harapan dan keberanian akan diuji. Siapa yang akan menjadi penyelamat dalam kisah ini? Momen-momen mendatang akan membuka jalan pada perubahan yang tidak terduga, dan nasib mereka kini saling terkait, menunggu untuk terungkap. Sari melangkah perlahan saat ia tiba di sebuah kota asing yang ramai. Suara bising kendaraan dan teriakan pedagang mengguncang pikirannya. Dia merasa kecil di tengah kerumunan ini. Meskipun hatinya bergetar penuh harapan, ada rasa ketidakpastian yang menghantuinya. Di dalam tas yang dibawanya, hanya ada sedikit pakaian dan harapan untuk memberi kehidupan yang lebih baik kepada orang tuanya. Dengan berani, Sari melangkah ke sebuah gedung tinggi di mana dia diundang untuk wawancara kerja. Betapa terkilanya dia melihat wanita-wanita lain, yang sepertinya telah lama tinggal di sini, berpenampilan rapi dan percaya diri. Sebaliknya, Sari merasa seperti ikan kecil di lautan lepas yang tak berujung. Dia menggelengkan kepala, berusaha mengusir keraguan. Dia harus berjuang. Di sisi lain, Rajiv berdiri di balkon apartemennya,
menatap keramaian kota Jakarta dengan wajah kosong. Ia masih merasakan dampak kecelakaan yang merenggut tahunnya. Saat dia meneliti kisah Sari dan pekerja migran lainnya, hatinya terasa berat. Dia ingin membantu, tapi langkah pertama apa yang harus diambil? Benak ini selalu berputar, menjadikannya semakin gelisah. Ada bagian dari dirinya yang kini menginginkan lebih dari sekedar kesuksesan materi. Malam harinya, Sari pulang menemui kontrakan yang telah ditentukan. Wajah-wajah asing dan suara-suara penuh rindu di sekitarnya membuat hatinya makin tertekan. Dia merindukan rumah, kebun sayur, dan tawa orang tuanya. Air mata tak bisa tertahan seiring dia memejamkan mata. Ibu, ayah, maafkan Sari. Semua ini untuk kalian, bisiknya dalam hati. Di saat yang bersamaan, Rajiv menerima kabar di kantor tentang program baru perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan pekerja migran. Ini adalah jawabannya. Dia harus terlibat, merangkul tanggung jawab baru yang datang. Sebuah ide muncul di benaknya. Kenapa tidak melibatkan pekerja migran seperti Sari dalam program ini? Mungkin, langkah ini bisa menjadi jembatan untuk menjalin koneksi dengan mereka. Keesokan harinya, Sari menjalani hari yang lebih berat. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Setiap kali pelanggannya menikmati makanan, dia merasakan sedikit kebahagiaan menyentuh jiwanya. Satu-satunya harapan yang ada dalam pikirannya hanya untuk mengirim sedikit uang setiap bulan pulang ke rumah, agar orang tuanya bisa hidup lebih layak. Namun, dia tidak tahu, wajahnya sudah mulai mengundang perhatian. Rajiv, yang secara kebetulan datang ke restoran itu, menangkap senyuman tulus Sari saat dia melayani sebuah meja. Saat pandangan mereka berselisih, detak jantung Rajiv berpacu cepat. Dia merasa ada sesuatu yang akrab dalam tatapan Sari, seperti melihat ke dalam cermin jiwanya yang hampa. Tanpanya sadari, saat itu juga, dia mencatat nama Sari dalam pikirannya. Ada sesuatu yang harus dilakukan, rasa penuh kekecewaan dan harapan bertemu di jalan mereka, dan sebuah keputusan besar menanti di depan. Bagaimana mereka akan mengubah hidup satu sama lain? Saat sinar pagi menyentuh kota, hari itu menjadi awal dari perjalanan yang tak terduga. Apakah Rajiv akan menemukan cara untuk membantu Sari? Atau apakah Sari akan menemukan harapan baru di tempat yang paling tidak terduga? Saat harapan dan kenyataan bertabrakan, jalan menuju masa depan terbuka lebar. Sari berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi orang-orang. Suara riuh pedagang dan klakson kendaraan mengisi udara. Meskipun lelah, dia terus melangkah, berusaha melupakan rasa nyeri di kakinya. Sore itu, dia menyelesaikan shift panjang di restoran. Senyuman pelanggan memberi sedikit kebahagiaan, tetapi saat dia menyusuri jalan pulang, bayangan rumahnya kembali menerpa pikiran. Di satu sisi, Rajiv masih terperangkap dalam pikirannya sendiri. Setelah melihat Sari di restoran, rasa ingin tahunya menggelora. Kenapa wajahnya bisa menggetarkan hatinya? Dia merasa kehilangan, terperangkap oleh masa lalu yang kelam. Namun, saat melihat Sari yang tulus berjuang, dia seperti menemukan restu untuk melangkah maju. Pikiran Rajiv kembali kepada program pemberdayaan pekerja migran yang sempat ia dengar. Suatu gagasan mendadak muncul di benaknya. Sesuatu yang pasti bisa mengubah hidup banyak orang, termasuk Sari. Dia harus turun tangan dan berkontribusi, memberikan pilihan berharga bagi mereka yang berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Hari berikutnya, tanpa menyadari, Sari menyaksikan pekerjaan baru yang dikerjakan Rajiv di dalam gedung tinggi. Walaupun hanya melihat sepintas, mata mereka bertemu lagi. Namun, Sari merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Keduanya berada di dunia yang sangat berbeda, namun hidup mereka akan disentuh oleh takdir. Setiap malam, dalam kesunyian kontrakannya, Sari mencatat harapannya di secarik kertas. Harapan untuk mengumpulkan uang dan membantu keluarganya. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam setiap goresan, dia merasakan kekuatan dan tekad. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah. Rajiv, di sisi lain,
bekerja lebih keras untuk mempelajari dunia pekerja migran. Pembicaraan dengan teman-temannya dan penelitian mendalam membuka matanya. Dia merasa semakin terhubung dengan perjuangan mereka. Dalam hatinya, dia ingin agar suara Sari dan perempuan lainnya bisa terdengar, agar mereka tidak merasa sendirian dalam pertarungan ini. Satu malam, ketika Sari sepulang kerja, dia terkejut melihat poster besar di dinding jalan. Program pemberdayaan yang banyak dia bicarakan. Di sana ada ajakan untuk menghadiri forum pembukaan yang dihadiri banyak orang, termasuk para pegiat dan influencer. Kesempatan ini membuat detak jantungnya semakin kuat. Dia bertanya-tanya, apakah itu akan menjadi jalannya untuk mengubah hidupnya? Akankah dia bisa berbicara di depan umum? Mengungkapkan harapan-harapannya? Di tempat lain, Rajiv sedang berdebat dengan koleganya tentang pentingnya melibatkan suara pekerja migran dalam programnya. Mereka layak didengar, ujarnya, penuh semangat. Meskipun berbagai tantangan menanti, dia merasa ada satu tujuan. Membawa Sari, dan mereka yang sepertinya, ke cahaya harapan yang lebih cerah malam itu. Saat Sari menatap langit yang berhiaskan bintang, keyakinan mulai tumbuh dalam hatinya. Apakah aku berani mengambil langkah ini? Pikirnya, bingung namun bersemangat. Di sisi lain, Rajiv sudah mempersiapkan segala yang diperlukan untuk forum. Tapi, di dalam benaknya, satu pertanyaan menggantung. Bisakah aku menemukan Sari di antara ribuan wajah lain? Satu sama lain tidak menyadari, kehidupan mereka hampir saling terkait, siap menghadapi sebuah momen yang bisa mengubah segalanya. Bagaimana jika takdir mempertemukan mereka lagi, di panggung yang sama? Apakah mereka mampu saling memberikan kekuatan, membawa satu sama lain keluar dari ketidakpastian? Pertanyaan kecil ini memicu harapan, dan membuka jalan bagi petualangan selanjutnya. Sari berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya, mengamati bayangannya. Nafasnya tidak stabil, dan hatinya bergetar. Hari itu dia akan pergi ke forum yang dia tunggu-tunggu. Semua harapan dan mimpi-mimpinya berkumpul dalam satu momen yang menegangkan. Pikirannya berkelana kepada gambaran keluarganya di desa. Ayahnya yang sakit, ibunya yang lelah, dan adik-adiknya yang menanti bantuan. Setiap mereka bergantung padanya, membuat Sari semakin merasa berat. Dia merapikan pakaiannya dan keluar dari rumah, langkahnya mantap meski rasa cemas terus membayangi. Sementara itu, Rajiv menyusuri lorong gedung tinggi tempat acara diadakan. Dia tahu ini adalah kesempatan emas. Dengan semangat yang membara, ia ingin mendengarkan langsung suara pekerja migran. Dia sudah mempersiapkan banyak pertanyaan, dan yang terpenting, dia berharap bisa menemukan Sari di tengah kerumunan. Di luar gedung, Sari mengamati keramaian. Banyak orang berdatangan, terlihat senang dan bersemangat. Dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apakah dia cukup berani untuk berbicara di depan mereka? Pertanyaannya menggigit hingga ke tulang saat masuk ke dalam. Suara tepuk tangan memecah kesunyian. Orang-orang berteriak dan bersemangat. Sari tidak bisa menahan pandangannya pada panggung besar di depannya. Di sana, seorang pembicara mengisahkan perjalanan hidupnya, menggugah emosi para pendengar. Ketika pelangi harapan mulai menyentuh hatinya, Sari menaruh niat untuk maju. Rajiv tidak bisa mengambil mata dari atas panggung. Dia melihat berbagai wajah, penuh rasa ingin tahu. Dalam hatinya, dia yakin akan adanya perempuan yang memancarkan keinginan untuk mengubah hidup. Mungkin bahkan seseorang yang dia kenal. Tak lama kemudian, nama Sari dipanggil sebagai salah satu pembicara. Hatinya bergetar. Tak sengaja, dia menangkap jawaban terkejut di wajah Rajiv. Dia berdebar kuat, tidak ingin mengecewakan harapan yang telah mengumpul di dalamnya. Mengambil langkah perlahan, dia menuju podium yang terasa sangat tinggi. Begitu berhadapan dengan kerumunan, semuanya seolah memudar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara. Nama saya Sari. Saya berasal dari sebuah desa kecil. Suara ini keluar dengan ketegangan namun penuh keberanian. Saya melihat orang-orang bekerja keras, tetapi banyak yang tidak punya pilihan.
Saya ingin menyuarakan mereka. Rajiv mendengarkan dengan seksama. Begitu Sari bercerita, dia bisa merasakan setiap detak hati dan perjuangannya. Ada jembatan antara keduanya yang dia rasakan. Sebuah koneksi yang tidak terduga dan tak terhindarkan di tengah ceritanya. Air mata Sari mengalir membasahi pipinya. Kami hanya ingin kesempatan untuk hidup lebih baik. Dia tertegun sejenak, mengumpulkan kekuatan. Dia melihat penonton dan menyadari ratusan mata tertuju padanya plek. Di antara kalimatnya, Rajiv merasakan tergerak. Dia tahu ini bukan sekedar forum. Ini adalah titik balik. Ketika Sari menutup ucapannya, momen hening muncul, diikuti dengan tepuk tangan meriah yang tidak kunjung berhenti. Sari tersenyum, harapan baru membara dalam dirinya. Dan di antara keramaian, Rajiv bertekad, dia tidak akan membiarkan suara Sari hanya menjadi gema. Dia harus melakukan sesuatu dalam detik itu. Sari dan Rajiv saling mengenali, meski dari jauh. Kedua hari ini tidak lagi terperangkap dalam ketidak passion. Keduanya bisa merasakan kekuatan akan perubahan yang mungkin terjadi. Namun, ketika palu forum dibunyikan, dan kerumunan semakin ramai, ada satu hal yang mengusik pikiran Rajiv. Apa langkah berikutnya? Pikirnya, saat pandangannya tak lepas dari Sari. Dan pertanyaan itu menggantung seperti awan tebal di atas pikiran mereka. Apa yang akan mereka lakukan dengan semua harapan ini? Apakah perubahan yang mereka impikan bisa menjadi kenyataan? Kisah ini baru saja dimulai. Sari melangkah dari podium, napasnya masih berat, jantungnya berdebar tidak karuan. Setiap tepuk tangan menyentuh relung hatinya, memberikan semangat baru. Dia tahu, momen ini lebih dari sekadar berbicara di depan orang banyak. Dia telah mempersembahkan jiwanya, dan kini, harapan itu terbang bersama angin di sudut ruangan. Rajiv masih berdiri, terpesona oleh semangat Sari. Dia merasa sesuatu yang dalam, bagaikan magnet yang menariknya semakin dekat. Tidak hanya karena kata-kata Sari, tetapi juga karena keberaniannya. Dia tidak hanya berbicara, dia berjuang, pikirnya, merasakan rasa hormat mengalir dalam dirinya. Jarak antara mereka seakan tidak ada artinya. Namun seiring kerumunan mulai berhamburan, Sari merasakan kekhawatiran kembali menghampiri. Ketika semua orang saling bercerita dan berinteraksi, Sari bertanya dalam hati, apa yang selanjutnya? Siapa yang peduli setelah ini? Rajiv menggerakkan langkahnya, melangkah ke arah Sari dengan keyakinan baru. Dalam keramaian tersebut, ada suatu getaran yang mempercepat detak jantungnya. Aku harus mengenalnya, aku harus membantu, bisiknya pada diri sendiri. Langkahnya makin mantap saat wajah Sari mendekat. Saat Sari merenung, tiba-tiba terdengar suara lembut di sampingnya. Kamu luar biasa, ucap Rajiv. Matanya berbinar penuh kekaguman. Sari menatapnya, terkejut. Terima kasih, jawabnya pelan, merasakan momen itu membawa kehangatan. Dia sudah siap dengan komentar negatif atau skeptisisme, tetapi justru menemukan dukungan. Rajiv melanjutkan, kisahmu sangat menyentuh. Aku ingin tahu lebih banyak dan membantu. Ada yang bisa kita lakukan bersama untuk mendorong perubahan ini? Sari terdiam sejenak. Pertanyaan itu menggugah semangat yang sudah lama terpendam. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Kami butuh bantuan untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan peluang kerja yang layak. Ucapnya, mengucap kata-kata yang selama ini dia simpan. Sekilas, dia merasa takut. Apakah dia mengandalkan harapan yang terlalu tinggi? Namun, ketulusan di wajah Rajiv memberinya dorongan untuk melanjutkan. Keluargaku di desa, mereka butuh perhatian. Ini bukan hanya tentang diriku, tetapi juga tentang banyak orang. Rajiv mengangguk, merasakan betapa dalamnya masalah ini. Aku akan mendengar lebih lanjut. Mari kita buat rencana. Aku mau terlibat. Candanya, tetapi dalam hatinya dia serius sekonyong-konyong, sebuah perasaan hangat melingkupi Sari. Dia tidak sendirian. Benarkah? Kamu bersedia? Tanyanya penuh harap. Tentu.
Kita akan mulai dengan menghubungkan beberapa pihak yang bisa membantu. Kita bisa membuat perubahan nyata, jawab Rajiv penuh semangat, matanya bersinar namun, momen manis ini terpotong oleh berita tak terduga yang menyebar di kerumunan. Dengar, ada rencana untuk membubarkan acara ini karena masalah keamanan, seru seseorang. Seperti petir menyambar, keributan muncul. Suara-suara panik mulai berbisik di antara orang-orang. Sari menoleh mencari tahu lebih, hatinya bergetar. Rajiv meraih tangan Sari, menariknya agar tetap tenang. Kita harus berpikir cepat. Jika mereka membubarkan ini, bagaimana kita bisa terus menyuarakan hal-hal yang penting? Madasari membesar. Tapi, kita belum selesai. Ini baru awal. Dia merasakan ketakutan membanjiri pikirannya. Kalau kita bisa mengorganisir dengan baik, mungkin kita bisa menyuarakan pesan ini lebih lanjut, tawar Rajiv. Sari melirik ke sekeliling. Orang-orang mulai berhamburan, tetapi kerumunan juga masih ada yang berdiri, ingin mendengarkan lebih banyak. Apa kita bisa mengumpulkan orang-orang ini untuk berbicara? Tanyanya, harap dan takut berbaur dalam suaranya. Rajiv tersenyum penuh semangat. Mari kita lakukan. Kita bisa mengubah ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Dengan semangat yang baru, Sari merapatkan penjaga hingga seruan di tengah kerumunan membara kembali. Dia merasakan keanggotaan dalam komunitas yang lebih besar, lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan kegelapan yang mengintai. Ketidakpastian akan langkah berikutnya. Apakah mereka benar-benar bisa mencapai apa yang diinginkan? Dapatkah harapan ini tertahan ketika segala sesuatu tampak bergejolak? Dan saat Sari bersiap untuk berjuang lebih jauh, pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Apakah kita akan berhasil? Dengan kerumunan yang bergemuruh di sekeliling mereka, harapan dan ketakutan saling berpadu. Semua ini baru saja dimulai. Sari mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Di hadapannya, kerumunan mulai berkumpul lagi, wajah-wajah penuh harapan menunggu kata-kata selanjutnya. Rasa cemas bergelora di dalam jiwanya. Apakah dia punya kekuatan untuk membangkitkan semangat ini lebih jauh? "Hei, dengarkan aku," teriak Sari, suaranya menggema di ruang yang sempat tegang. Sebagian orang berhenti, menoleh, tertarik akan niatnya yang tulus. Melihat respons itu, dia melanjutkan, "Kita sudah berbicara tentang apa yang kita butuhkan, tapi kita juga harus mendengar satu sama lain. Apa langkah selanjutnya, jika kita ingin menciptakan perubahan yang sebenarnya?" Rajiv berdiri di sampingnya, wajahnya tak bisa menyembunyikan semangatnya. "Kita semua di sini karena kita percaya pada sesuatu yang lebih besar. Mari kita bicarakan rencana kita, agar suara kita bisa terdengar." Sari merasakan denyut semangat bersatu dalam diri mereka, dan dia kembali berbicara. "Setiap orang di sini memiliki cerita. Keluarga impian perjuangan. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling mendukung. Ada begitu banyak kampung dan desa yang butuh perhatian kita." Kata-katanya menyentuh sejumlah orang di sekitarnya. Mereka mulai berbisik, saling berbagi pendapat. Momen ini, meski penuh ketegangan, membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Kekuatan kebersamaan memperkuat niat Sari dan Rajiv, namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan kemajuan itu. Di pojok kerumunan, beberapa wajah tampak skeptis. "Ini hanya omong kosong. Tidak ada yang bisa kita lakukan," seru seorang pria yang tampak menginginkan keadaan kembali tenang. Sari menghentikan langkahnya sejenak, menatap pria itu. Dalam hatinya, dia merasakan kekecewaan, tetapi dia tahu bahwa bukan saatnya mundur. Justru dengan orang-orang seperti kita bisa mengubah keadaan. Sekali lagi, kita tidak hanya berbicara, kita akan bertindak. Ucapnya tegas. Rajiv menghampiri pria itu dengan mantap. Kita tidak perlu berpikir negatif. Justru, pemikiran itu menghalangi kita untuk maju. Mari kita lihat bersama, banyak peluang yang bisa kita jangkau. Ucapnya setiap kritik, setiap keraguan,
berusaha menghancurkan harapan yang berusaha dibangun. Namun, bagi Sari, setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperkuat tekad. Hatinya bergetar saat dia melihat beberapa orang di kerumunan mulai angkat bicara. Setuju dengan semangat yang dibawa Rajiv dan Sari, momen itu semakin menggairahkan, tetapi tiba-tiba, suara sirene menggaung dari luar gedung. Kerumunan kembali panik, orang-orang mulai berlarian dan kebisingan menguasai suasana. Dalam sekejap, sebuah mobil polisi melaju kencang ke arah mereka. Sari menahan napas. "Apa sih yang terjadi?" bisiknya pada Rajiv, matanya melebar ketakutan. Rajiv memandangi mobil itu dengan serius. "Mungkin mereka datang untuk membubarkan kita," jawabnya, nada suaranya menurun. "Kita harus bertindak cepat." Dengan kerumunan berseru, Sari merasa tekanan semakin meningkat. Kita harus menyuarakan pendapat kita sebelum semuanya berakhir. Dia merasakan dorongan untuk tidak menyerah, meskipun ancaman di depan mata. Rajiv menatap Sari dan mengangguk. "Kita bisa fokus. Mari kita atur waktu dan tempat untuk bertemu lagi." Jangan biarkan ini berhenti di sini. Sari merasa lebih bersemangat. "Kami semua bersatu. Mari kita buktikan bahwa suara kita tidak bisa diabaikan." Namun, saat mereka mencoba merajut kekuatan dalam kebersamaan, bayangan ancaman dari luar membuat Sari ragu. Ketika mobil polisi semakin mendekat dan kerumunan semakin panik, Sari menatap Rajiv. "Apakah kita sudah siap? Jika ini adalah langkah terakhir kita." Hatinya bergetar, penuh harapan sekaligus ketakutan. Dan saat semua orang berkumpul untuk menyatukan suara, dia tahu momen itu akan menjadi penentu. Dia bertanya dalam hatinya, akankah harapan ini bertahan? Apakah mereka semua akan bersatu dan berjuang bersamanya? Sari merasakan detak jantungnya semakin cepat. Semuanya terasa seakan mengalir begitu cepat. Serangan panik menguasai kerumunan, namun di tengah kekacauan itu, dia berusaha tetap tegas. "Tunggu!" teriaknya dengan semangat yang terjaga. "Kita harus tenang dan tetap bersama." Anehnya, beberapa orang mulai berhenti berlari, menatap ke arahnya. Ada yang terlihat bingung, dan ada pula yang mulai merasakan harapan yang bisa terpancar dari kata-katanya. "Mari kita tidak biarkan ketakutan mengalahkan niat baik kita." Suaranya terus menggema. "Ada banyak di luar sana yang membutuhkan kita agar bersatu." Di saat yang sama, Rajiv mendudukkan dirinya di dekat Sari, memfokuskan perhatian pada seorang lelaki tua di barisan depan. "Bapak, apa pendapat Bapak tentang kita semua berkumpul untuk tujuan baik ini?" tanya Rajiv, matanya berbinar penuh keyakinan. Lelaki tua itu terdiam, kemudian terisak. "Anakku," jawabnya sembari membasahi matanya dengan air mata, "selama ini, aku merasa sendirian. Tapi saat kalian bicara, aku tahu bahwa aku tidak sendiri." Energi positif mulai menyebar. Beberapa orang lain mulai mengangkat tangan, merasakan bahwa mereka semua bisa menjadi bagian dari harapan yang sama. Dengan semangat, Sari berusaha menuntun mereka untuk bersatu, berpegangan tangan. "Kita bisa. Suara kita bersama lebih kuat. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita ada dan kita semua sama." Kerenyuhan sirene mulai mereda. Sirene itu ditenggelamkan oleh teri semangat mereka. "Kita sekarang punya waktu. Ayo kita buat rencana. Kita tidak akan tinggal diam." Suara Sari terdengar makin bulat. Mereka semua tergerak. Namun, sebelum semangat itu bisa berkembang lebih jauh, muncul sosok berbadan besar dari arah pintu masuk, membawa penyemprot gas air mata. "Semua orang segera keluar dari sini," teriaknya tegas. Gemuruh kepanikan kembali mengguncang kerumunan. Beberapa orang berlari ke arah pintu, tetapi yang lainnya justru merasa terpicu untuk bertahan. Dalam keadaan tersebut, Dadang, seorang pemuda berotot yang dikenal di desa mereka, melangkah maju. "Kami bukan penjahat. Kami di sini untuk berbicara, bukan berkelahi." Pekiknya. Timbunan emosi berpadu dalam diri Sari. Saat Dadang berusaha melindungi mereka, hatinya bergetar.
Dia merasa kecemasan, tetapi juga harapan dan keberanian yang sama menyatu di dalam. Sorry Memberanik Diri. Kami tidak ingin masalah, kami hanya ingin didengar. Kami semua di sini untuk mendukung satu sama lain. Serunya pada petugas keamanan. Cobalah mendengarkan, kami hanya ingin berbicara. Ini adalah tentang kebaikan dan keberanian. Dalam sekejap, semua mata terarah pada lelaki besar itu. Ada keraguan di wajahnya. Bagaimana mungkin pernyataan tulus dari kerumunan bisa mengubah segalanya? Sebuah momen hening menjelang. Sepertinya waktu berhenti. Keberanian Sari dan Dadang mendorong turun tembok rasa takut yang ada. Akhirnya, lelaki itu menghela napas panjang dan menurunkan alat semprot gasnya. Jika kalian mau bicara, bicara, serunya. Dan saat kalimat itu keluar, gelombang harapan membanjiri kerumunan. Sari merasakan harapannya mulai tumbuh lagi, namun, di sudut hati yang paling dalam, dia juga tahu bahwa ini baru permulaan. Dan saat kerumunan mulai berbicara satu sama lain, suara berdebar di hatinya kembali muncul. Kalau hanya satu dari kami yang ragu, bisakah kami tetap bertahan? Sorry Menggejit by Berbawanya. Momentumnya sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar menanti mereka. Sari hanya bisa berharap agar semua orang akan mengambil langkah maju, terangkat dari rasa ketergantungan dan kebimbangan yang selama ini membelenggu mereka. Apa yang akan kami buktikan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan bangkit dan berjuang bersamaku? Sari menatap lelaki besar yang kini tampak lebih tenang. Semua orang di sekelilingnya saling pandang, seakan menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam kekacauan itu, ada seberkas harapan. Momen itu seperti aliran cahaya di tengah gulita. Tapi Sari tahu, tidak semua orang bisa merasakan kehangatan yang baru saja terlahir. Siapa yang ingin berbagi? Apa yang membuat kalian ada di sini hari ini? Tanyanya, berusaha menjaga semangat. Beberapa orang mulai mengangkat tangan, ragu-ragu, namun satu suara yang lantang membangkitkan keberanian mereka semua. Saya ingin bicara, teriak seorang perempuan muda bernama Ayu, wajahnya bersemangat. Kami ingin keadilan. Kami tidak bisa diam saja melihat semua orang menderita. Sari merasakan energi menyebar, seperti api yang menyala dari satu daun ke daun lainnya. Ayu memulai cerita, lalu yang lainnya ikut meluapkan perasaan. Keluarga, Kihalangan, Impian yang pada semuanya temparua. Suara mereka menjadi satu, menggema dalam raga yang sama. Dari kejauhan, lelaki besar mendengar keluhan mereka. Dia tidak lagi hanya sebagai penghalang tetapi mulai berfungsi sebagai jembatan antara keduanya. Raut wajahnya berubah, dan ada rasa ingin tahu yang muncul di sorot matanya. Dia mendekat, sekarang lebih manis senyumnya, bahkan ada senyuman mendukung. Kami semua di sini untuk menyuarakan ini, lanjut Sari, dengan ketulusan mengalir dalam suaranya. Kami ingin hidup lebih baik. Kami ingin hidup bermartabat. Rasa takut berangsur menghilang, dan satu suara akhirnya menyatukan ribuan. Tak lama kemudian, Rajiv angkat bicara. Kita bisa membuat perubahan. Jika kita bersatu, suara kita bisa terdengar sampai ke telinga yang berkuasa. Kita hanya butuh satu peluang. Suara keteguhan Rajiv membangkitkan semangat. Udara di sekeliling terasa bergetar. Sari melihat sekeliling, wajah-wajah penuh harapan dengan mata bersinar yang menantikan jawaban atas kesakitan yang selama ini terpendam. Tiba-tiba, terdengar suara kerumunan di luar. Mereka membawa poster-poster yang berisi nama-nama korban eksploitasi. Ada semangat tak terduga di luar sana, seakan gelombang dukungan bergerak lebih luas. Namun, di balik seluruh keriuhan itu, Sari merasakan satu bayangan gelap mulai mendekat. Dia tidak tahu siapa dan bagaimana niatnya. Tiba-tiba, ponsel di saku celananya bergetar. Pesan masuk. Sari, aku di luar, bantu aku. Ini penting. Pesan singkat dari sahabatnya, Lisa, memecahkan konsentrasi Sari. Apa yang bisa terjadi?
Dia melirik ke arah kerumunan, melihat bagaimana semua orang ikut berucap. Sari merasa terjebak di antara dua dunia. Satu sisi, suara yang menggema dalam kerumunan, dan di sisi lain, teman yang mungkin terancam. Apa yang harus dia lakukan? Mengabaikan pesan itu atau berjuang untuk mereka semua? Sorry mengejut by Bernia. Berkatat dengan Raza Bimbang yang Mangalora. Jika dia pergi, siapa yang akan menyuarakan harapan ini? Tapi jika dia tetap, bagaimana dengan Lisa? Keputusan harus segera diambil. Dia harus berani. Saudara-saudaraku, Teriaknya, menarik perhatian semua orang. Kita telah menciptakan momen ini bersama. Tapi ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku perlu beberapa menit. Semua mata tertuju padanya. Dan saat hati Sari berdebar, dia merasakan ada yang lebih besar sedang menunggunya di luar. Siapa yang benar-benar butuh bantuannya? Apa yang akan dia temui di luar? Keberanian itu harus membawanya melangkah. Sari melangkah menjauh dari kerumunan, hati bergetar di dalam dadanya. Langkahnya cepat, seolah-olah setiap detik berarti, semakin menuju ke arah jendela dunia luar yang penuh misteri. Suara keramaian di belakangnya mulai berangsur menjauh, menghilang di telinga seiring dengan suara jantung yang berdegup nyaring. Ia ingat bagaimana wajah-wajah itu penuh harapan, bagaimana mereka melawan ketakutan dan melawan ketidakpastian. Dan di balik semua itu, Lisa sahabatnya setibanya di luar, angin malam menyapa wajahnya dengan dingin. Dalam keremangan, Sari mencari sosok Lisa. Di sekeliling, kerumunan pendukung masih meneriakkan semangat. Namun, di sini, udara terasa lebih beku. Dia tidak menemukan Lisa di tempat yang dijanjikan. Lisa, Teriaknya, suaranya menyatu dengan ketegangan malam dalam sekejap. Wajah Lisa muncul dalam keremangan, wajahnya tampak cemas, matanya terlihat lelah, seakan jiwa yang terbebani. Sari, terima kasih kamu datang. Lisa berlari menemuinya, berjalan tergopo-gopo. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Sari, berusaha menjaga nada kalem meski dada terasa penuh kecemasan. Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, jawab Lisa, suaranya bergetar. Di tempat kerja, mereka melakukan sesuatu yang buruk. Banyak dari kita tidak tahu. Aku takut ada yang merencanakan sesuatu. Sari merasakan darahnya berdesir. Apa maksudmu? Setiap kata Lisa terasa berat, menyentak kenangan pahit saat mereka mendengar kabar dari teman-teman yang hilang, yang terjebak dalam lingkaran sulit, tenaga kerja wanita, TKW, yang tidak mendapatkan haknya. Seorang CEO, rencananya mau datang ke sini untuk melihat demonstrasi ini. Tapi aku mendengar dari dalam ada rencana untuk menahan suara kita. Mereka tidak ingin kita berbicara. Suara Lisa mendesah sekali lagi, hati Sari bergetar. Dia mengenal CEO itu, tokoh yang kerap dianggap sebagai tokoh modern di dunia kerja, seolah menjadi harapan bagi banyak perempuan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Tapi apa jadinya jika dia berpihak pada kekuasaan dan melupakan penderitaan di bawahnya? Tidak mungkin. Dia harus mendengar kita. Sari menatap Lisa, berusaha membuat komitmen dalam napasnya. Lisa mengangguk, tapi ada ketakutan yang mengumpulkan bayang di matanya. Bisa jadi ini kesempatan kita. Sari, momen untuk berjuang atau kita akan tinggal dalam bayang-bayang lagi. Jantung Sari berdegup kencang. Dia kembali ke kerumunan di belakangnya, wajah-wajah penuh harapan itu bergetar dalam pikirannya. Kalau kita bisa mengungkap kebenaran, mungkin namun, semangat itu diguncang ketika suara dari dalam bangunan mengumumkan kedatangan CEO. Semua orang terhenti, saling berpandangan, secara tidak sadar mencari arah. Berapa banyak yang bisa dilakukan dalam waktu sekejap ini? Momen itu, semua harapan atau hancur. Lisa, kita harus cepat, kata Sari, berlari kembali ke kerumunan. Bukan hanya untuk menyuarakan harapan, tapi untuk mencegah suara yang akan memadamkan semua impian. Dalam langkahnya, Sari jadi semakin yakin, semangat itu adalah suara dari jiwa yang tertekan.
Dia mengejar tidak hanya kebenaran, tetapi jati dirinya. Apa yang sebenarnya ingin mereka capai di tengah perjuangan ini? Apakah suara mereka bisa mengubah nasib ratusan perempuan? Saat Sari melangkah lebih jauh ke kerumunan, perasaannya campur aduk. Sudah menjadi momen hidup atau mati. Apa yang akan terjadi jika CEO itu muncul? Dan apakah mereka siap dengan konsekuensinya? Dengan harapan yang menyala, Sari mengangkat kepalanya, menatap kerumunan. Kita semua berhak atas suara kita. Mari bersatu, demi keadilan. Namun, bukankah itu hanya awal dari perjalanan yang jauh lebih sulit? Dan saat momen itu terasa penuh harapan, satu pertanyaan terus berputar di pikirannya. Benarkah mereka sudah siap menghadapi kebenaran yang selama ini tertutup? Sari berdiri di tengah kerumunan, napasnya tersendat. Suara hatinya teraduk dalam gelombang ketakutan dan harapan. Di depannya, wajah-wajah penuh semangat menantinya untuk bersatu, berjuang bersama. Kita tidak akan mundur, ujarnya. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Dan ketika ruang semakin sesak, mobil dengan logo perusahaan Rajiv meluncur mendekat. Momen itu seperti waktu melambat. Semua mata kini tertuju pada CEO yang baru saja keluar dari kendaraan. Rajiv, yang beberapa bulan lalu hanya terjebak dalam dunianya yang berkilau, kini berdiri di depan tantangan yang lebih besar. Dia menyaksikan kerumunan, raut wajah yang mengecam penuh harapan. Di dalam jiwanya, dia merasakan berkobar api semangat untuk berbagi. Ketika langkah Rajiv mendekati Sari, dia tersadar bagaimana hidupnya telah berubah. Aku di sini untuk mendengarkan, ucapnya, suaranya tegas, tetapi lembut, seakan mendukung keinginan yang telah terpendam. Momen itu menjadi titik balik. Sari menatap mata Rajiv, merasakan ada koneksi yang lebih dalam, seolah semua perjuangan dan harapan mereka saling terjerat. Banyak yang harus kau tahu, Sari menjawab, matanya mengirim pesan penuh makna. Dengan berani, dia mulai berbicara, mengisahkan kehidupan pekerja migran, impian mereka, kesulitan yang tak terhitung. Kami hanya ingin kesempatan untuk hidup dengan layak. Suara emosi menggerakkan kerumunan, dan semua pendengar merasakan betapa tulusnya setiap kalimat yang diucapkan Sari. Rajiv mendengarkan, hatinya bergetar. Setiap kata Sari menjadi pelajaran, setiap momen bicara memperkuat komitmennya. Dia memikirkan perubahan yang akan dilakukan, bagaimana memberi kekuatan bagi Sari dan yang lain dalam perjuangan mereka. Melihat Sari berbicara dengan segala kekuatannya, Rajiv menyadari. Inilah saatnya tindakan nyata, bukan sekadar iklan perusahaan. Kerumunan semakin bergelora, teriakan penuh semangat mengalun menembus ruang. Mereka bersatu, suara-suara yang tadinya disilkan kini berjima penuh keberanian. Rajiv tahu dia harus melakukan sesuatu yang berarti. Saya berjanji, kami akan bangkit dan melawan ketidakadilan ini. Kita akan bekerja sama menciptakan akses bagi pekerja migran ke pendidikan dan peluang kerja, ucapnya, mengangkat suara di hadapan semua orang, semua wajah berpendar dengan kebangkitan harapan. Kita semua berhak atas kehidupan yang lebih baik. Pekik Sari, membuat seisi ruangan menggema takit serentak. Dia merangkul tangan Rajiv dengan penuh rasa terima kasih. Mereka kini berdiri di tepi sebuah perubahan namun, dengan semangat yang membara, ada kekhawatiran. Ancaman dibubarkannya acara ini, dan ketidakpastian yang menunggu di balik pintu, seperti bayangan gelap yang menunggu. Tapi kita harus bersiap. Ini bukan akhir, ini adalah awal, ingat Rajiv, menatap Sari dan kerumunan dengan tekad dan harapan, mereka merencanakan langkah-langkah berikut bersama. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan pesan ini secara luas? Kita bisa gunakan platform kita, Sari mengungkapkan gagasannya. Mendengar kebangkitan semangat itu. Semua orang tergerak. Ide-ide pun mengalir, seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung kembali. Dan saat kerumunan bersiap dan mendiskusikan langkah yang lebih besar, Sari melirik ke arah Rajiv, ada rasa syukur memenuhi dadanya. Kita melakukannya bersama, ucapnya penuh harapan,
merasakan momen itu dengan segenap jiwanya. Rajiv menganggukkan kepala, merasakan koneksi yang langka di antara mereka. Selang beberapa saat, Rajiv melawan ketakutan yang diam-diam menyusup. Sari, kita harus mengajak lebih banyak orang untuk berbicara, membangun jaringan, mendesak keadilan, dan mendorong kabar baik ke publik tentang pekerja migran, ucapnya penuh semangat. Saat satu persatu, wajah-wajah di sekitar mereka menyala dengan harapan baru, Sari merasakan palpasi di jantungnya. Perjuangan ini baru dimulai, memecah kebisingan ketidakadilan, dan menyalakan obor harapan bagi yang terpinggirkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Seru seseorang di kerumunan, suara penuh keberanian membakar semangat. Harapan dan tindakan bersatu. Tak ada lagi ketakutan menghadapi tantangan. Sari dan Rajiv adalah simbol kekuatan baru ini. Saat mereka bersatu berjuang, banyak orang lainnya di luar sana pun terinspirasi. Saat kerumunan merencanakan langkahnya melawan ketidakadilan, Sari menatap Rajiv, berpesan dalam hati, mereka dapat melawan ketidakadilan ini. Bersama, mereka akan menciptakan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan tekad yang kuat dalam diri, dalam satu langkah maju, mereka mengucapkan, "Ayo berjuang demi keadilan dan harkat kehidupan." Hati Sari bergetar penuh harapan. Inilah momen yang akan selalu diingat. Saat mereka berdiri bersatu, menggenggam kuasa untuk mengubah nasib, tak lagi sendirian. Bersama, mereka siap menembus batasan-batasan yang menghalangi mereka, dan menjadikan mimpi jadi kenyataan. Mari kita bersama berjuang. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 temanmu yang perlu melihat kesimpulan ini. Ayo beri like sekarang juga untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Kita pasti bisa bergandeng tangan demi keadilan.